wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Qala al muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inah walakin iza du'itum fadkhulu fa iza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadis inna zalikum kana yu'dhin nabi fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq. Wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum atharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna zalikum kana indallahi azima. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihin wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhawatihinna wala nisaihin wala ma malakas aymanuhun wattaqinallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, janganlah kamu masuk akan rumah-rumah Nabi kecuali bahwa diizinkan bagi kamu kepada makanan, maka lalu kamu masuk. Ghaira nadirina inah, yang tiada menunggu akan masaknya makanan. Walakin iza du'itum fadkhulu, tetapi apabila dipanggilkan akan kamu, diundangkan akan kamu, maka silakan masuklah kamu. Faiza ta'imtum fantashiru, apabila telah kamu makan makanan, fantashiru langsung kamu keluar. Jangan kamu menetap dalam rumah Nabi,
halkan kamu yang berjinak-jinak untuk berbicara. Inna zalikum kana yu'zin nabi, karena sesungguh demikian itu dapat menyakiti akan nabi, maka lalu malu ia nabi daripada kamu bahwa mengeluarkan ia akan kamu. Jamaah yang terhormat, tentang getanyo tamang dalam rumah Rasul, Allah nelarang han Nabi tamang dalam rumah Rasul kecuali dengan na izin. Kan Nabi izin antara lain dengan undangan untuk pajuh makanan bak rumah Rasul baru je tamang. Beda dengan rumah orang lain. Hanya rumah Nabi. Sehingga Allah nelarang dalam ayatnya, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk kepada rumah-rumah Nabi kecuali telah diberi izin untuk masuk. Kemudian kalian tatameng dengan izin antara lain nepega undangan li Nabi untuk hadir dalam rumah Rasul. Fadkhulu, silakan kamu masuk. Faiza ta'imtum fantashiru, apabila kau selesai tapajuh makanan, silakan tebit. Bek tak duduk dalam rumah Nabi dengan trip berbicara tentang duniawi dalam rumah Nabi. Hanabi li Allah, karena menyetadu dalam rumah Rasul, Rasul rasa meyakitina untuk neyutubit hanejit yutubit di Nabi. Padahal setelah selesai makanan, tubi aju, ia berbicara dalam rumah Nabi nan. Karena untuk niat tam ni Rasul ialah malaina. Berkesimpulan, tamang dalam rumah Nabi baru jid dengan na izin. Orang yang hana izin hanjit tamang. Orang hana izin hanjit tamang. Setelah kata tamang dalam rumah Nabi, menghidangkan makanan, silakan pajuh. Setelah kau selesai kita pajuh makanan tersebut, silakan tebit. Bek tak duduk dalam rumah Nabi, tak berbicara muhadasah satu sama lain. Karena menyetadu dalam rumah Nabi, Nabi malene neyutubit getanyo sebagai umat. Maka getanyo buat ada apa? Ayatnya bertepatan turun ialah wate Nabi nepegat khanduri perkawinan wate mekawin dengan Zainab binti Jahsy. Nepegatlah khanduri atau walimah urus. Nepegatlah walimatul urus raya bacut daripada walimatul urus wate mekawin dengan istri yang lain. Nepegat dalam riwayat dilikat nasi dua buah kambing di Nabi. Sehingga so yang mendapat undangan hadir, yang hana dapat undangan be hadir. Sehingga bawatnya nasaboh kelompok kaum lepajuh makanan dalam rumah Nabi, fatalul maksad tip saidu dalam rumah Nabi. Sehingga Nabi dengan Zainab binti Jahsy netebit nijak uluah lain yang tujuan Rasul dengan Nabi netebit dengan Zainabnya urang yang nama dalam rumah Nabi beleidu yaitu bit nyan yang tujuan Rasul. Padahal janji bono le pajuh makanan tebi aju. Nah sekelompok manusia le ipajuh makanan hana itu bit trip hidup dalam rumah Nabi. Sehingga payahan tebit Nabi nejak holain. Berangkatlah Nabi dengan Zainab holain.
Kemudian duk nantep Rasul nejak holain, dalam anggapan Rasul urang beno kagak tebit daripada rumah Nabi. Ya, karena tebit padahal manteng geduk berbicara hana tebit. Ya, kah. Jadi Nabi untuk ni kamurnya ni tebit hana jid malena. Ya, ada mereka bermufum ngen pormo kagak tebit nyambe duk le dalam nyan bahasa isyarah namanya. Nabi kana tebit dengan Zainab nejak holain urang yang malam rumahnya nyambe ledu. Karena hana lipo ji, tapi nuwo Nabi manteng nedu. Sehingga Allah nebutkan ayat tersebut. Kah wallahu la yastahi minal haqq. Allah nama lain nepegah yang betul bahwa mengeluarkan ia akan kamu, yakni tiada meninggalkan menjelaskannya. Maka nutup betul ayat li Allah berkenaan dengan kejadian tersebut. Yang pertama sekali hanjetameng berangkaho, yang jetameng yang na izin, yang kedua le tameng le pajuh makanan tebi aju. Nyo ke makna Allah hana malen daripada yang benar untuk nejelaskan nyatakan. Kah ya. Ya, kah. Kemudian wa idza sa'altumuhunna mata'am fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kamu minta akan istri-istri Nabi akan mata, akan sesuatu, mintalah olehmu akan istri Rasul daripada belakang hijab. Zalikum atharu likulubikum wa kulubihin. Demikian lakai sesuatu bak istri Rasul di bawah hijab, di belakang hijab, lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka daripada goresan-goresan yang meragukan. Kan? Jadi nyanban ngen perumuh Rasulullah. Hanjir langsung harus pakai hijab. Laki dibawa di belakang hijab. Hanjir langsung ketanyo kalon wajah istri Rasul. Kah? Pakan petan ayatnya li Allah. Wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi warai hijab. Mak sabo oro Nabi nepajuh makanan dengan para sahabatnya. Sehingga fa sahabat yadu rajulin minum Aisyah. Tepeh te jaro siro sahabat dengan jaro Aisyah. Aisyah tengah makan dengan Rasul. Rasul pajuh makanan, Aisyah dan para sahabat. Bak gecok makanannya nasiro sahabat tepeh dengan jaro Aisyah. Rasul sangat nebenci. Hana nesenangi li Rasul tersentuh tangan sahabatnya dengan tangan Aisyah. Sehingga nepetenlah hijab. Nepeten hijab. Padahal watenyan awai Rasul nepajuhkan duri, nepajuh makanan, Aisyah di samping dan dengan para sahabat. Ternyata nasiro sahabat tersentuhlah tangannya dengan tangan Aisyah yang sedang makan. Bengihna Nabi. Maka Allah nepeten wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab. Demikian lagi lebih suci untuk hati kamu dan hati mereka para istri Rasul daripada goresan yang meragukan. Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wa la an
yankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana indallahi azima. Dan tidak adalah bagi kamu, tidak patutlah, tidak sewajarnya lah bagi kamu bahwa kamu sakiti akan Rasul Allah dengan sesuatu. Dan tiada wajar dan tiada sepatutnya lah bahwa kamu nikahi akan istrinya Rasul setelahnya Rasul selama-lama. Inna zalikum kana indallah azima. Sesungguhnya yang demikian adalah di sisi Allah itu dosa yang besar. Yang jadi hanjit tak sakiti Rasul dengan sesuatu apapun, termasuk yakdu lam rumohon Rasul trip-trip hatnyan menyakiti Rasul. Ya, nilarang li Allah hanjit li kita umat tak sakiti Rasul tu dengan sesuatu. Antara lain dengan dua lam rumah Nabi nyambut yang paling benci na Nabi. Setelah makan makanan tu biaju beatete duinan. Jadi menyakiti Rasul, lebih-lebih menyakiti dengan sesuatu yang dapat tersakiti tubuh Nabi. Yang hukum di haram. Haram menyakiti Rasul Allah dengan sesuatu. Tidak boleh. Yang kedua, hana wajar getnya umat tamu kawin dengan perumuh Rasul setelah hanali Rasul sabi-sabi harim. Ya, bila si terjadi demikian, getanya kata lakukan perbuatan dosa besar. Ya, karena apa yang alamati getanya getepe oleh Allah. Allah Nabi mekawin dengan perumuh Rasul, baik setelah netali oleh Rasul atau setelah wafat Rasul, anjing mekawin. Karenanya ummahatul mukminin, rupajin nasiro sahabat Nabi, namanya Talhah bin Ubaidillah. Gaknya lamate ke Allah netepe uyana lamate katanya. Ya, Talhah bin Ubaidillah siro sahabat Nabi lamatin apabila Rasul kan kembali kepada Allah lun akan lu mekawin dengan Aisyah nyolamati ke. Ya, karena Aisyahnya lagak tat anak Sayyidina Abu Bakar. Lamati Talhah bin Ubaidillah, lamati yang tersimpan, tersirat lamati ke. Apabila Rasul kawafatnya, lun akan lun mekawin dengan Aisyah. Olehnya menyesal. Telahlah lam ati tersirat ingin mekawin dengan Aisyah setelah wafat Rasul. Sehingga dia berjalan di atas dua kakinya menyesal. Dalam menyesalnya taubat kepada Allah. Nepup merdeka sabolamit. Onlian hadiahkan 10 buah kuda untuk perang pada sabilillah. Nyanban menyesal orangnya. Telahlah ge karuh lam ati ge tersirat. Untuk apabila Rasulnya kahanali lun akan lun mekawin dengan Aisyah nyandupnan ate menyesal kepada Allah. Ya, lah menyesalnya benci ke rog, bengih ke rog sehingga dia berjalan di atas dua kakinya. Kemudian waktu terjadi peperangan Geba 10 buah kuda, 10 buah unta, 10 buah kuda kayaknya. Karena menyesal ke sikrek lam tersirat lamati ke lalu nepung merdeka sabolamin sebagai jalan taubat kepada Allah. Fakaffarallahu an, lalu Allah memaafkan kesalahan gaknya, na ampuni karena benar-benar taubat kepada Allah tersirat lam ati menteng
dupnan menyesal. Golom kawin baru rencana. Jangan nyanban jamaah yang terhormat selama-lama getanyo hanya mekawin dengan istri Rasul an hari kiamat. Ya, kah? Sehingga Allah nepegah in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Jika kamu lahirkan akan sesuatu atau kamu sembunyikan akannya sesuatu tentang menikahkan istri Rasul sesudahnya wafat Rasul, ketahuilah Allah mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Lalu Allah nebalas di atas niat kamu. Niat hati kitanyo tasom lamati itu menyihanali Rasul dan mekawin dengan istri Rasul tasom atau terlahirkan innallaha kana bikulli syai'in alima. Itu pul ya Allah. Ya, antara lain ialah Talhah bin Ubaidillah. Kah yang menyesal gejak ngentapak laju karena puatelah lah ruh lam ati untuk mekawin dengan Aisyah sehingga dikorbankan 10 buah kuda dalam peperangan dan merdeka sabolamid. Akhirnya Allah menerima taubatnya dan ampuni kesalahannya. Kah ya. Lagi kita ngemak tuan desit. Mak tuan tu harus mekawin selama-lama. Ngen kata co ane ganyan, kata kita yang ane ganyan. Boh mati ane ge, boh tatali, boh barangkaban nyan mak tuan tu mertuanya sampai hari kiamat. Kah hanya mekawin. Ada hanal yang ganyan ngetayo karena kata tali umpamanya, atau memang karena itanyo kamati an permoh tu anek ganyan yang tetap ganyan merupakan mak permoh ketanyo harus mekawin selama-lama dan hanar lehudu ho yang tajak nyan mak tuan desit. Oh masalah hana tawo yang lain cerita yang jelas nyan ummahati ya zaujikum ibu di antara istrimu haram kawin haram muabad sampai hari kiamat. Kan? Ya, menasib permu Rasul ummahatil mukminin dikalakan taluk li Rasul atau kawafa Rasul haram kawin oleh umat selama-lama. Kah la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihin wala ikhwanihinna wala abnai ikhwatihin wala abnai akhawatihinna wala nisaihin wala ma malakas aimanuhun. Tiada mengapa, tiada berdosa di atas mereka istri Rasul. Tiada berdosa di atas mereka istri Rasul pula dengan wanita-wanita mukminat dan ma malakas aimanuhun. Nyan hanapu ada hana hijab. Rasul al-Purmo Rasul Nabi. Adapun dengan mahramnya hanapu nepetun ayat la junaha alaihinna fi abaihinna watetun ayat dia teh buno para bapak-bapak mereka istri Rasul dan anak laki-laki mereka merupakan susah karena water berbicara bicaralah di belakang hijab sehingga najabat Nabi ya Rasulullah pemeta pegah abah anjir lingane teu ken ayah daripada permohon Nabi hanjit tak pegah haba mengemak kenana payah pakai hijab maka neputun Allah Ta'ala ayat la junaha hana puput terhadap permohon Rasul
berbicara langsung dengan tidak hijab dengan bapaknya, maksudnya nenek-neneknya, mahramiyahnya, anak laki-lakinya, olian saudara laki-lakinya, olian anak laki-laki saudara laki-lakinya, dan anak laki-laki saudara perempuannya, anak pupuan yang mahramiyah, ayah, nek, anak agam, termasuk cucu, abang gih, ya, yang mahramiyah, olian anak agam abang, anak kumun, anak agam yang ada pada adik ineng, anak kumun sid, nyan mandum Allah nepetern ayat khusus la junaha hana pepe mereka rasul, mereka istri rasul berbicara langsung dengan tidak ada hijab dengan urangnya mendum. Baru legalah hati para bapak-bapak perumoh rasul dan anak-anak laki-lakinya. Kan? Nyamban. Jadi yang mahramiyah namanya. Menyemanan perumoh rasul langsung berbicara dengan anak laki-laki dan bapaknya dengan hana hijab, tidak berdosa. Karena itu mahram. Mana si anak abang ge, anak abang ge, anak agam adik ineng ge, dan juga la nisahinna sesama mereka perempuan yang mukminat, perempuan mukminat. Kah ada hana hijab hana pe yang baik perempuan kafirat, urineng kafir, jangankan perumoh Nabi maurineng getanya pun hanjir langsung berbicara dengan tanpa hijab dengan wanita-wanita kafirat. Kah walama malakan aimanuhun, dan tidak berdosa lo mana populom yang tidak punya hijab dengan wanita-wanita atau hamba-hamba yang dimiliki oleh istri Rasul. Boh lamit ineng, boh lamit agam. Hanapu mereka itu melihat perumoh Rasul wa yukallimuhunna berbicara langsung dengan tidak hijab. Kah jadi menyangkut urineng kafir nyan mandum negari hili Allah, tidak halal bagi urineng yang muslimat, urineng yang mukmin, bahwa menampakkan sesuatu terhadap urineng kafir. Yang jid harim sid, yang jid sesama muslim, urineng kafir anjir menampakkan aurat mereka kepada urineng kafirat. Wattaqinallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Takutlah kamu wahai istri Rasul akan Allah, fima umirtun nabi, pada sesuatu yang diperintahkan akan kamu dengannya sesuatu. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, karena Allah adalah di atas tiap-tiap sesuatu itu yang melihat ia, yang tidak tersembunyi daripadanya Allah oleh sesuatu. Kan? Jadi hanjir sagai-sagai mengkawin dengan perumoh Rasul setelah wafatnya Rasul. Uyang tasom lamati teh netepu oleh Allah. Niat manteng karena tepu oleh Allah. Kah nyusaban dengan mak tentang wajib hormati, wajib takdim perumoh Rasul, wajib taukir, wajib ta'agungkan, wajib tahormati perumoh Rasul. Saban lagi tak takdim urang si teh, maka Allah ne pahareum kawin ngemak teh sangat terhormat. Kemudian
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah itu berselawatlah mereka di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu Allah nepegah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman juga sallu alaihi, berselawatlah kamu di atasnya Muhammad dan mengucapkan salam olehmu akan sebagai salam kepada Muhammad, yakni ucapkan olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Ya, khusus Nabi keistimewaan oleh Allah kepada Muhammad. Allah berselawat kepada Muhammad juga malaikatnya. Mana Allah berselawat kepada Muhammad, Allah Nabi rahmat ke Muhammad. Malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi. Malaikat Allah Ta'ala, malaikat-malaikat dumandum gelake ampun kepada Muhammad. Maka kita orang beriman tak berdoa ba Allah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya dan salamnya kepada Muhammad. Ini bertanda apa? Hikmah Allah mengucapkan salah kepada Muhammad. Hikmah ji ialah mentakdimkan Muhammad, nepemulia Muhammad, nehormati, nepelahi kebesaran Muhammad li Allah dengan para nabi-nabi yang lain. Maka Allah nyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang kedua, dengan Muhammadnya wasilah Nabi rahmat li Allah kegetanyo. Wasilah. Maka kita bertawasul dengan Rasul. Bertawasul dengan Rasulullah. Berselawatlah kepada Muhammad, kepada Rasul, lakilah ba Allah dalam segala hal. Dalam segala hal. Lewat selawat talake ba Allah selamat. Talake ba Allah hoyang tajang, memudah segala-gala urusan dengan tawasul kepada Rasul. Lebih-lebih di tanah suci, lebih-lebih di tanah suci Mekah dan Mukarramah. Berselawatlah kamu kepada Rasul, mintalah kamu pada Allah. Ya Allah, dengan berkat selawat lun ke Rasulullah, Nabi be'i lun bolong laksanakan tawaf, Nabi be'i lun laksanakan sa'i dan lain-lain sebagainya lewat tawasul. Yang langsung Allah membantu. Jadi memang dalam ayatnya menunjuki yang mana secara wasilah Rasul yang menurunkan rahmat, secara hakikat Allah yang nebetul rahmat, tapi secara wasilah Rasul. Maka getanya terlepas dengan selawat dalam segala hal. Wateka terjepit getanya, wateka kahana tatu'uhli, berselawatlah kepada Rasul, mintalah petunjuk daripada Allah. Sampai kan? Jadinya segala-galanya dengan selawat. Ta'bud dengan berkat selawat. Jadinya tapi hitanya. Lebih-lebih gilun pegah bono di tanah suci kamu awal katanya. Hana tatu holi pan hotel te.
Padahal kat Nabi tapi hotel hana mohole kasesat katayo. Nyan bek tua tawasul berselawat kepada Rasul 3 kali, mintalah petunjuk Allah. Ya Allah dengan berkat selawat Nabi lun bek le sesat bumoho pat hotel lun. Nyo contoh baga. Ya, jadi nepul mah jalan li Allah. Ya, jadi karena Allah berselawat kepada Muhammad dan malaikatnya, getanya pula, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang mukmin, wajib berselawatlah kamu kepada Nabi dan mengucapkan salam olehmu. Ya, cuman beda part yang wajib. Ya, jadi ayatnya sepakat ulama, ittifaq ulama mandum, yang mana mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi hukumnya wajib. Cuman ikhtilaf ulama tentang part yang wajib baca. Karena yo amar lil ja'lim amar jazimu. Sallu alaihi wasallimu taslima, sepakat ulama menyatakan berselawat kepada Nabi dan salam kepada Nabi hukumnya wajib. Summakhtalafu fi ta'yinil wajib. Ikhtilaflah pendapat ulama tentang patah yang wajib tabaca. Fa inda Malik tajibus salatu wassalam fil umuri marrah. Dasar mazhab Imam Malik, wajib berselawat kepada Muhammad dan salam kepada Muhammad lam siumudib 3 benar. Ini mazhab Imam Malik. Yang berselawat ke Muhammad wajib. Menurut Imam Malik, wajibnya lam siumudib benar 3. Ucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa inda Syafi'i, dasar mazhab Imam Syafi'i, tajibu fit tasyahudil akhiri min kulli fardin. Wajib ianya selawat ke Muhammad pada tasyahud akhir daripada tiap-tiap sembahyang fardu. Ya, katanya wajib selawat ke Muhammad pat lam semayang. Lam semayangnya ba tasyahud akhir. Setiap kali solat fardu, ya, wajib kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lam tasyahud akhir. Di luar tasyahud akhir, hukum berselawat ke Muhammad sunat kan wajib. Ya. Di Malik Bono lam simudib benar 3. Untuk terlepas kewajiban 3 lam simudib kajid berselawat ke Muhammad. Lewat daripada 1 kali hukumnya sunat. Getanya dasar mazhab Imam Syafi'i, wajib berselawatlah kepada Muhammad khususnya dalam solat fardu setiap kali semayang, tempatnya pada tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum maju. Ya, nen kasah semayang karenanya merupakan selawat wajib dalam tasyahud akhir. Kemudian wa inda ghairihima tajibu fi kulli majlisin marratan. Yang kan Imam Malik dan Imam Syafi'i, dua imam tu ialah Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Hanafi, ya, wajib berselawat kepada Rasul setiap majelis 1 kali. Pak yang tadu meselawat 3, mando 1. Pak yang tadu meselawat 3. Ya, kan? Wakila satu pendapat wajib berselawat dalam
yang kan madhab dua macamnya ketika mengingatnya Muhammad, ketika menyebutnya Muhammad. Ingatnya wajib, itanya sunat. Artinya uruskan rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib tasawuf. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Nyo madhab yang kan Imam Hanafi dan Imam Maliki. Jadi kajelas ittifaq ulama, mandum ulama madhab maksudnya ittifaq ulama madhab dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, berselawat kepada Nabi hukumnya wajib. Teman tempat jih yang berbeda. Imam Malik tempatnya lam siumu udib 3 wajib selawat. Imam Syafi'i tempatnya lam tasyud akhir setiap kali mengerjakan solat fardu hukumnya wajib. Adapun madhab yang lain dua rotu Imam Hanafi dan Imam Hambali Ahmad bin Hambal setiap getanya dalam majelis wajib berselawat kepada Muhammad 1 kali. Dengan kesimpulannya, fassalatu ala nabi amruha adim wa fadluha jasim. Selawat kepada Muhammad urusannya sangat besar, fadilatnya sangat banyak. Dan wahya min afdali taat, termasuk di antara taat yang paling selawat kepada Nabi. Wa ajallul qurabat, dan termasuk di antara perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah selawat. Sehingga berkatalah ulama arifin, sebagian ulama arifin, innaha tusinu ilallah min ghairi syekh. Sesungguhnya selawat, setiap yang baca selawat langsung terus kepada Allah Ta'ala daripada tidak punya guru. Hana payah mugure harian. Artinya nama kaikun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nyantruh laju. Talake ba Allah benabi rahmat kepada Muhammad dan fahla kegetanya orang baca siga tak baca 10 balasan fahlanya. Kan? Jadi nyoban hebat selawat. Yang kejip jihana mengenal tempat. Tenama be'lam wisi dan tempat anagat selawatlah kamu. Dengan tengah tajak, apalagi tengah tajak dengan kendaraan, dengan selawatnya talake wa Allah selamat be musibah di jalan dan lain sebagainya. Sangat penting dan berkatnya selawat. Nabi berkat oleh Allah. Maka perbanyak olehmu akan selawat kepada Rasul. Dan orang yang selawat dalam kubur mendapat rodatum mir riyadil jannah. Punya sejarahnya, punya dalilnya. Sira orang dalam masa hidupnya di samping gaknya mengerjakan segala kewajiban yang wajib li Allah dan menjauhi segala yang dilarang li Allah, di mulutnya, bibirnya basah dengan selawat. Sehingga meninggal orangnya. Waktu meninggal, gepulumpo ba anak gekalan mak gaknyan bak tempat mahliga yang paling indah. Katanya pakon nabinya ni Allah kedua nama. Dijawab lun banyak selawat kepada Rasul. Nyoban Nabi li Allah Ta'ala berkat selawat. Dan katanya hidup di alam dunia mendapat selalu rahmat Allah. Hana susah udimo. Perbanyakkan selawat kepada Rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang paling cuman yang paling afdal ialah yang tersebut al sahabat
dan na ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang paling good. Cuman kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kajit. Yang paling gelom benar keluarganya, sahabatnya. Dan tertulis benar kalimat ummi. Paling gel selawat kepada Nabi. Sehingga katanya sering tak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi kajelas nyoban Nabi kehebatan na agungkan Muhammad li Allah na ta'dim Muhammad sehingga katanya orang yang beriman wajib mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dasar mazhab Syafi'i dalam setiap kali salat pada tasyahud akhir. Dimangga kata bersalawat kepada Muhammad selawat yang wajib. Maka perbanyakkan olehmu tentang selawat sunat kepada Rasul di luar daripada ketentuan tersebut. Aksiru min salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapeleunya dengan hana ujub, dengan hana takabur, dengan hana ria, hana perle tapedeuh ba urang lain. Kita ibadat kepada Allah, dengan ibadat kita gabuk gop terganggu orang lain. Kemudian basah bibir tuh dengan selawat kepada Nabi setiap kali waktu. Presiden syekhnya igatnya baca selawat kepada Nabi 5.000 kali sehari semalam. Sehingga awak jajahan gatnya giu berselawat kepada Nabi sebelum masuk kantor. Nyampan hebat. Selalu ile baru tamang aktivitas PNS presiden syekhnya lun baca dalam internet orangnya baru juta mengganto selawat kepada Rasul. Maka budidaya selawat baru masuk kantor. Dan dirinya membaca 5.000 kali selawat dalam sehari semalam. Katanya katut. Jadi demikian Allah Ta'ala akan menyatakan dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maknanya qulu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya mereka yang menyakiti oleh mereka akan Allah dan Rasulnya Allah. So yang menyakiti Allah dan Rasulnya wahumul kuffar yasifunallah bima huwa munazzahun anhu minal walad wasyarik wa yukadzibuna rasulah. So teman yang menyakiti Allah, so teman yang menyakiti Rasul Allah ialah orang-orang kafir yang mereka sifatkan Allah dengan sesuatu yang Allah sangat bersih daripadanya. Mereka mensifatkan Allah punya anak, Allah punya syarik, dan mereka dustai akan Rasulnya Allah. Keurungan Allah menjanjikan la'anahumullahu fid dunya wal akhirah,
nelaknat akan mereka oleh Allah di alam dunia dan di alam akhirat. Umana nelaknat nepejiuh awaknya daripada rahmat Allah di akhirat singa. Wa a'adda lahum azabam muhina, dan mengsediakan ya Allah bagi mereka itu akan azab yang hina, yang sangat hina, yakni neraka. Kagan nyaso manteng yang menyakiti Allah, menyakiti Rasul Allah, menyakiti Allahnya makna jih getanyo yang talewati batas yang kan batasi li Allah. Nyan makna menyakiti Allah, kan ta'rom Allah maknai. Menyakiti Allah ialah getanyo sebagai hamba Allah kata lewati batas-batas yang kalih nebatasi li Allah, baik dalam hal wajib dan dalam hal haram. Hanya makna getanyo kata sakiti Allah. Yang wajib yang dipubul li Allah hanata pubut kamalangkahi. Yang haram yang negari li Allah be pubut kita pubut sudah melangkahi. Nyan kat getanyo tasakiti sudah melangkahi. Nyan kat getanyo tasakiti Allah. Takat tasakiti Rasul Allah nyan dengan secara lahiriah ju ngentarom Nabi, tadut Nabi, tampu sulit Nabi, macam sebagainya, namanya itu menyakiti Rasul. Keuringan la'anahumullah fit dunya wal akhirah, nelaknat li Allah di dunia dan di akhirat, sehingga orang kiamat disediakan pada mereka azab yang sangat hina, ialah neraka. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marsi wal ma'ab. Ente orang yang menyakiti orang-orang yang beriman. Jangan kajelah orang yang menyakiti Allah dan Rasul, Nabi azab sangat berat. Cuma orang yang menyakiti orang mukmin, sesama-sama mukmin teo, iban hukumnya insyaallah nanti pertemuan akan datang akan terjelaskan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marsi wal ma'ab. Sallallahu